Halo Lur, kembali lagi kita akan mereview alur cerita film untuk menemani waktu santai kalian semua. Kali ini kita akan membahas film dengan genre horror thriller berjudul The Invisible Man yang diproduksi pada tahun 2020. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Herbert George Wells dengan judul yang sama. Disutradarai oleh Leigh Whannell, film ini berhasil mendapatkan 2 award di Hollywood Critics Association dan dinominasikan sebanyak 12 kali. Secara keseluruhan, film The Invisible Man mendapat rating sebesar 7,1 di IMDb. Oke Lur, tanpa banyak unanu ini, langsung aja kita gaskeun alur cerita dari film The Invisible Man. Cecilia Case yang diperankan oleh Elisabeth Moss adalah seorang wanita yang terjebak dalam hubungan toksik dengan seorang pengusaha dan insinyur optik bernama Adrian Griffin. Tokoh Adrian di film ini diperankan Oliver Jackson Cohen. Diceritakan Cecil merasa sudah tertahan dengan perilaku buruk Adrian karena ia selalu mengaturnya. Dari mulai penampilan, makanan, pakaian, ucapan, pikiran, bahkan ia selalu bersikeras ingin segera memiliki anak. Cecil merasa sangat stres dengan segala tekanan Adrian. Akhirnya Cecil pun menyusun rencana untuk kabur. Ia menaruh obat diazepam ke dalam air minum Adrian sehingga ia tertidur lelap. Kemudian Cecil juga mematikan kamera CCTV rumah. Saat ia akan meninggalkan rumah, ia merasa ada sosok yang mengikutinya. Ia pun menoleh ke belakang. Namun ternyata itu adalah Zeus, anjing kesayangannya. Ia pun mendekati Zeus dan membuka sabuk yang dipasangkan pada lehernya. Pada saat itu, kaki Zeus tidak sengaja mengenai mobil Adrian. Sontak saja alarm mobilnya pun berbunyi. Melihat itu, Cecil cepat berlari dan menaiki tembok pagar rumah dan berhasil pergi dengan melewati area hutan untuk menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, ia tidak mendapati siapa-siapa. Ternyata ia menunggu kedatangan seseorang. Akhirnya sebuah mobil menghampiri Cecil. Ternyata Emily, kakaknya, sudah berada di dalam mobil. Tidak diduga sebelumnya ternyata Adrian mengikutinya dari belakang. Adrian sempat memukul kaca mobil hingga pecah. Namun Emily kemudian mengemudikan mobilnya dan segera pergi meninggalkan Adrian. Selama 2 minggu Cecilia bersembunyi di rumah James Lanier, temannya yang berprofesi sebagai polisi. James memperlakukan Cecil dengan baik. Bahkan ia selalu berusaha mencoba mengembalikan kepercayaan diri Cecil. Karena Cecil sangat ketakutan untuk pergi keluar rumah, bahkan untuk mengambil surat di depan rumah pun ia selalu dibayang-bayangi oleh Adrian. Kemudian Cecil mendapat kabar dari Emily bahwa Adrian bunuh diri. Lalu Cecil menjelaskan kepada James dan Emily bagaimana perlakuan Adrian terhadap dirinya saat mereka bersama. Setelah mendapat kabar tentang Adrian, Cecil pun merasa berani untuk mengambil surat di pekarangan rumah. Ia kemudian menerima surat tentang warisan sebesar 5 miliar yang Adrian hibahkan padanya. Cecil pun pergi ke kantor pengacara dan ditemani Emily. Tom Griffin, seorang pengacara sekaligus adik dari Adrian, menjelaskan tentang surat wasiat Adrian untuk Cecil berikut dengan syarat dan ketentuannya agar ditandatangani oleh Cecil. Akhirnya Cecil pun menerima warisan tersebut dengan bantuan Tom Griffin. Karena Cecil mendapat uang yang cukup banyak dari warisan tersebut, ia memberikan kejutan untuk James dan Sydney. Namun setelah Cecil menerima warisan dari Adrian, ia mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Ia kerap dihantui oleh sosok tak terlihat yang ia yakini sebagai sosok Adrian. Cecil dan James kemudian mendatangi Tom di kantornya. Cecil mencoba meyakinkan Tom bahwa Adrian belum tewas, dan ia menggunakan teknologi ciptaan terbarunya untuk meneror Cecil. Namun Tom segera menolak pernyataan tersebut dan menunjukkan bukti foto bahwa Adrian sudah tewas. Cecil pun pergi menemui Emily. Cecil kaget mendapati Emily begitu sangat marah ketika ia temui. Ia tidak tahu apa alasannya. Lalu Emily membahas tentang isi email yang ia kirimkan. Akan tetapi Cecil tidak pernah merasa mengirim email kepada Emily. Cecil sangat bingung karena Emily sudah tidak mau membantu Cecil lagi. Cecil pun berusaha meyakinkan bahwa semua itu adalah perbuatan Adrian. Namun Emily tetap tidak terima mendengarkan alasan Cecil yang menurutnya tidak masuk akal. Cecil pun pulang dan memeriksa email yang dikirim melalui akunnya. Ia pun mengerti kenapa Emily begitu marah kepadanya. Setelahnya sosok tak kasat mata itu menyerang Sydney, putri dari James. James pun marah kepada Cecil karena ia menganggap Cecil telah menyakiti Sydney.
James dan Sydney akhirnya meninggalkan Cecil sendirian di rumah. Cecil kemudian mencoba berbagai cara untuk menangkap sosok tersebut. Ia menumpahkan cat putih pada sosok itu, menjadikannya terlihat untuk sementara. Namun, sosok tersebut menjadi semakin ganas dan mulai menyerang Cecil. Ia terbanting berulang kali sebelum mampu keluar dari rumah dan menaiki taksi. Cecil kemudian pergi ke rumah Adrian untuk menyelidiki labnya. Lalu ia menemukan sebuah bodysuit yang dapat membuat pemakainya menjadi terlihat transparan. Cecil sempat mengambil dan menyimpan bodysuit tersebut di lemari kamarnya. Kemudian sosok tersebut kembali menyerang Cecil. Dengan segala upaya, ia segera menyelamatkan diri dan pergi memutuskan untuk bertemu dengan Emily. Singkat cerita, mereka berdua bertemu di sebuah restoran yang ramai. Kemudian, Cecil mengatakan tentang keberadaan Ryan. Tiba-tiba, sosok tersebut hadir di antara mereka dan menyayat leher Emily. Ia kemudian menaruh pisau di tangan Cecil, sehingga Cecil seolah orang yang membunuh Emily di restoran tersebut. Polisi pun datang menangkap Cecil. Cecil kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dalam keadaan mengamuk, Cecil diberi suntikan penenang oleh petugas. Cecil pun lemas lalu kemudian tertidur. Keesokan harinya, James dan temannya mencoba menanyai Cecil tentang kejadian yang dialaminya. Penjelasan Cecil membuat James merasa bingung dan aneh dengan kejadian itu. Kemudian Cecil ditemui oleh seorang psikiater dan memberitahukan bahwa ia tengah hamil. Mendengar hal tersebut, Tom kemudian menawari Cecil untuk membebaskannya dari segala tuduhan pembunuhan. Namun, ia harus membesarkan anak yang dikandungnya dan kembali ke Adrian. Ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Adrian untuk memalsukan kematiannya. Cecil menolak tawaran tersebut dan mengambil salah satu pena dari tasnya Tom. Ia berencana untuk bunuh diri malam harinya dengan menusukkan pena ke urat nadinya. Namun sosok tersebut mencoba menghentikannya. Cecil berhasil menusuk sosok tersebut berulang kali menggunakan pena, sehingga menyebabkan kerusakan pada kostum transparan tersebut. Cecil mencoba kabur dari kamarnya. Namun para petugas keamanan datang menghampirinya. Sosok tersebut merobohkan semua petugas keamanan yang mencoba mengambil tindakan. Akhirnya sosok tersebut pergi meninggalkan gedung itu dan dibuntuti oleh Cecil. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di area parkir dalam kondisi hujan deras. Sosok tersebut juga mengatakan akan menyerang orang-orang yang Cecil cintai. Teringat akan James dan Sydney, ia segera ke rumah James dengan mengendarai mobil yang dipinjamnya dari orang lain. Di sana, ia menemukan sosok tersebut menyerang mereka berdua. Dengan tabung pemadam api dan pistol yang ia curi dari polisi, Cecil menembak sosok tersebut dan menemukan Tom di balik kostum itu. Adrian kemudian ditemukan terikat di rumahnya dan mengaku ditahan oleh Tom. Namun, Cecil tetap berpendirian bahwa dalang di balik semua itu adalah Adrian. Untuk membuat Adrian mengakui perbuatannya, Cecil setuju untuk berhubungan kembali dengan Adrian. Ia pergi ke rumah Adrian dan diawasi oleh James. Pada saat makan malam berdua, Adrian kemudian mengakui secara tidak langsung bahwa ia adalah sosok tak terlihat tersebut. Cecil kemudian pergi ke kamar mandi ketika tiba-tiba Adrian menyayat lehernya sendiri menggunakan pisau. Cecil kemudian menelpon polisi dengan panik. Terlihat sekilas Adrian memang menyayat lehernya sendiri. Namun pada kenyataannya, semua itu adalah perbuatan Cecil yang sengaja ingin menghabisi Adrian dengan memakai baju bodysuit yang sudah ia simpan di lemari kamar tempo hari. James yang memantau kejadian itu lewat radio segera menemui Cecil. James kemudian mengetahui bahwa Cecil lah yang membunuh Adrian menggunakan kostum transparan itu. Namun, James memutuskan untuk tutup mata dan membiarkan Cecil pergi. Dan cerita pun selesai. Seperti itulah keseluruhan alur cerita film The Invisible Man. Jika kalian punya ide, saran, kritik, masukan, atau justru mau ngasih referensi film yang bagus, silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya lur. Support kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa lagi di review alur cerita film berikutnya.